Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai umat-umat Tuhan yang benar. Karena kenapa? Karena Allah mencintai kita semua dan Allah bertata di atas pujian. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat bergabung di ibadah GBI Sukacita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah yang baik, Allah yang memberkati kami setiap hari. Tidak terlewat sedetik pun kami bersyukur kepada Engkau. Karena janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami mulai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Janjimu ya dan amin. Woo! Selalu
ajaib kalau yang ditinggal Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, mari kita tinggikan dia. Karena dia kau ajaib Tuhan buat kita. Amin. Terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Layak ditinggikan. Atasku Tuhan, dan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama. Layak ditinggikan. Oh, mari layak tinggal Tuhan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia layak ditinggikan, Dia Raja yang mulia. Mari kita berikan suara yang terbaik buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Sekali lagi, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah
Tuhan yang maha tinggi, Yesus yang layak disembah hanya namamu. Oh Yesus, Tuhan, layak disembah, dipuji, ditinggikan Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu untuk pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Betapa kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari dan waktu demi waktu. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menikmati anugerah-Mu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau ingin berbicara, ingin menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga kami percaya semua yang hadir pagi hari ini Tuhan, baik di rumah masing-masing, di mana saja, sejauh bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka firman-Mu itu Tuhan menjadi kesehatan, kekuatan, hikmat, kekayaan, kelimpahan, segala yang kami perlukan. Urapi kami semua Tuhan, dan kami percaya kebenaran-Mu itu Tuhan cukup bagi setiap kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Untuk pagi hari ini masih tema yang sama untuk kita bulan ini adalah pujian penyembahan. Bapak Ibu pernah nggak dengar ada statement yang mengatakan begini? Nanti pekerjaan kita di surga nggak hanya memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. Jadi karena itu mari belajar ketika masih di bumi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Supaya nanti di surga tidak menjadi orang asing. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ada baiknya gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu gitu. Karena intinya pujian penyembahan itu penting. Itu sebabnya Tuhan menginginkan bahkan memerintahkan untuk kita supaya melakukannya. Dan dampak dari pujian penyembahan itu bukan hanya buat Tuhan, tetapi juga buat setiap kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih lewat tema yang akan kita nikmati sepanjang 1 bulan ini, masih ada minggu-minggu lagi ke depan. Saya berharap semua jemaat GBI Sukacita, bahkan semua yang mendengarkan khotbah ini, sungguh boleh menjadi pemuji dan penyembah Allah. Tidak hanya bersama-sama atau secara korporat, tetapi juga menjadi gaya hidup setiap kita. Sebagai orang percaya kita bisa melakukan itu kapan saja, nggak harus bersama-sama, nggak harus waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat dan waktu kita bisa lakukan itu, baik ketika kita sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini saya ingin membagikan
Ada 3 hal dari pujian penyembahan. Yang pertama adalah pujian penyembahan merupakan deklarasi iman kita. Jadi pujian penyembahan itu adalah deklarasi, pernyataan dari iman kita. Iman yang tidak kelihatan itu, tapi pujian penyembahan itu adalah iman yang kelihatan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, tadi saya bilang bahwa pujian penyembahan itu merupakan deklarasi iman kita. Dan bagian ini dalam ayat ini tadi dikatakan, dalam Kolose dikatakan bahwa kamu sudah menerima Yesus Kristus. Jadi ini sedang berbicara bahwa kamu sudah lahir baru, Roh Allah sudah ada di dalam kamu. Nah, dilanjutkan lagi dengan ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah bertambah teguh di dalam iman. Jadi mulai dari lahir baru dan terus bertumbuh, dan iman kita semakin teguh. Dan dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara kasih bahwa ada keterkaitan antara iman dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena pujian penyembahan itu, atau yang akar dari pujian penyembahan itu adalah rasa syukur. 2 minggu lalu juga udah terus disampaikan bahwa sebenarnya pujian penyembahan itu bukan berbicara tentang lagu, bukan. Tetapi rasa syukur. Ini berbicara tentang sikap hati yang bersyukur. Nah, di sini dikatakan ternyata bahwa iman itu sangat berkaitan dengan pujian penyembahan atau rasa syukur dari dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hati kita tidak limpah dengan pujian, rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan, sulit dikatakan kalau kita dengan limpah dikatakan dengan iman. Kalau kita nggak bisa bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala apa yang dikerjakannya, atas apa, siapa Dia, seperti yang sudah sampaikan. Kenapa? Karena rasa syukur kita, pujian kita, entah itu lewat lagu, entah itu mazmur, kata-kata kita memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Dia, itu adalah bukti iman kita. Jadi kalau orang dikatakan adalah orang yang beriman, orang yang sungguh mempercayai Tuhan, akan kelihatan. Kelihatan dari apa? Rasa syukur yang mengalir dari dalam hati untuk segala sesuatu. Atas Dia yang begitu baik, yang luar biasa, yang hebat. Dan juga atas apa yang dikerjakannya di dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, bagian ini mengatakan bahwa Tuhan kita berkenan kepada Allah itu kalau kita hidup di dalam iman. Kalau kita hidup di dalam iman. Jadi kita sesuatu yang membuat Tuhan itu senang dengan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena uang kita, bukan karena talenta kita, karena semua itu dari Tuhan. Tapi yang membuat Tuhan itu senang adalah ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita beriman kepada Dia. Dan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara kasih adalah syukur kita. Ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersyukur. Senantiasa memuji-muji Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun keadaan tidak baik. Walaupun mungkin ada pergumulan. Walaupun ada kesulitan. Tapi mempercayai Tuhan itu baik. Dan tetap memuji-muji Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu Saudara kasih yang juga yang dialami oleh orang-orang pendahulu kita, bahkan leluhur kita yang ada di dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, dan hidup mereka penuh dengan puji-pujian.
Hidup mereka penuh dengan limpah syukur. Bukan hanya ketika keadaan baik, kita akan melihat salah satu adalah Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara. Di dalam Kisah 16 ayat 23 dikatakan, dimulai dari 23 sampai ayat yang ke-25, saya bacakan ayat yang saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara kasih. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Bukan penjara seperti yang kita tahu saat ini. Yang mungkin ada di tengah bangsa kita gitu ya. Tapi penjara pada waktu itu dikatakan mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Dan setelah itu kaki mereka dipasung. Mereka membelenggu kaki mereka dengan pasung. Dipasung Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan hanya dimasukkan di dalam ruangan lalu bisa bebas bergerak. Enggak. Tetapi ini dikatakan kaki mereka dipasung. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin penjara pada waktu itu ya pasti jauh lebih parah dibanding dengan penjara saat ini. Tapi di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di tengah malam itu mereka memuji-muji Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, tidaklah mudah untuk melakukan itu. Bahkan ketika kaki mereka dipasung, ketika mereka ada di ruang yang pengap, yang gelap, mungkin banyak tikus ada di sana. Tapi mereka memuji-muji Tuhan. Dasar membuat mereka bisa memuji-muji Tuhan. Karena mereka mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan baik bagi mereka. Mereka nggak kepikiran. Kalau udah kondisinya kayak gini mungkin berpikir. Gimana ya caranya Tuhan menolong kami? Bagaimana ya Tuhan masih bisakah menolong kami? Gimana caranya? Mereka nggak pusing dengan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi mereka menyanyi kepada Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan itu setia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tidak ada yang tak mungkin bagi mereka. Itu pasti ada di dalam hati mereka. Tapi saya percaya juga Bapak Ibu Saudara kasih. Bahkan dasar mereka memuji-muji Tuhan. Walaupun mungkin bahkan mereka gak akan keluar dari situ pun. Dari penjara itu mereka percaya Tuhan tetap baik buat mereka. Inilah yang dikatakan dengan iman. Bahwa pujian itu adalah deklarasi daripada iman kita. Siapa yang kita percaya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika mempersiapkan ini sungguh-sungguh juga memberkati saya. Bagaimana seringkali kita ingin memuji Tuhan itu tergantung moodnya kita. Kalau kita lagi pengen atau kalau musik lagi ada atau lagi bersama-sama. Tapi Paulus dan Silas tidak. Di tengah kondisi yang sangat menyedihkan sekali, menyakitkan sekali. Tapi mereka gak pusing itu dengan itu. Dan mereka percaya Tuhan setia bagi mereka. Kita melihat Habakuk. Habakuk di tengah kondisi yang tidak baik. Sebenarnya boleh dibilang pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Habakuk? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini Habakuk Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau ini jelas sekali Habakuk bilang. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan lembu sapi dalam kandang. Dia bilang, dan tidak ada dalam kandang. Tapi dia bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini adalah iman yang luar biasa. Ini adalah deklarasi pujian penyembahan yang benar-benar dari iman.
yang sangat mempercayai Tuhan. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih kalau kondisi ini ada di dalam kita. Pekerjaan di PHK, usaha, bangkrut, semuanya habis. Semuanya habis. Tapi Habakuk bilang, sekalipun seperti itu, namun aku akan bersorak-sorai, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan memuji-muji Dia, aku akan bersyukur kepada Dia. Itu tidak menghalangi saya. Keuangan itu, kebangkrutan itu tidak menghalangi saya memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang bisa seperti ini adalah orang yang mengenal, yang sangat percaya siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang dia sembah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah juga kalau kita katakan kita menjadi orang yang beriman, itu juga akan kelihatan dari hidup kita. Daud, Bapak Ibu Saudara kasih, Daud ada banyak hal yang susah dialami, ada banyak pergumulan yang dialami. Tapi Daud itu bahkan sampai dikatakan, Daud itu terkenal adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Ada begitu banyak mazmur-mazmur yang dituliskan oleh Daud dan dia nyanyikan kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 6 ayat 16 sampai 23, Daud itu memuji-muji Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia raja pada waktu itu, dengan sekuat tenaga di hadapan bangsa Israel. Sampai istrinya merendahkan dia. Tidak patut engkau merendahkan dirimu menari-nari di hadapan para pembantu, para budak itu, kata istrinya. Tapi Daud bilang apa? Aku tidak peduli. Bahkan sampai semua orang mau merendahkan aku tidak masalah. Karena aku begitu bersuka cita. Harga diriku gak penting, kata Daud. Harga diri itu gak penting. Karena bagiku Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya sampai Daud bersorak-sorak memuji Tuhan, melompat-lompat. Sampai bahkan istrinya mau merendahkan dia. Tapi Daud tidak peduli. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa pujian, penyembahan, rasa syukur, sukacita itu adalah deklarasi daripada iman kita kepada Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi perenungan juga Bapak Ibu Saudara kasih. Rasanya kalau dikatakan ada orang yang beriman sekali tapi tidak kelihatan sukacita, rasa syukur kepada Tuhan, sepertinya tidak tepat gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Karena itu pasti meluap Bapak Ibu Saudara kasih. Meluap dari dalam hati. Sekali lagi pujian penyembah bukan masalah lagu, bukan masalah tentang suara, bukan tentang musik. Tapi itu akan kelihatan dari sikap hati yang bersyukur. Sikap hati yang bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih gak bisa disembunyikan. Kalau hati kita bersuka cita, kalau hati kita bersyukur akan kelihatan di wajah kita. Bahkan sebagus apapun lagu yang kita nyanyikan, kalau itu hanya lagu di mulut, tetap juga akan kelihatan. Tetapi sikap hati kita yang begitu bersyukur kepada Tuhan, sebagai bukti kita mempercayai Dia, kita tahu Dia gak pernah meninggalkan kita, Dia gak pernah melakukan hal yang buruk di dalam hidup kita, itu pun akan kelihatan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Terlebih bahkan ketika kita memuji-muji Tuhan, itu akan kelihatan. Sama seperti Daud, meloncat-loncat sekuat tenaga. Dia raja tapi dia gak malu, gak peduli. Bahkan apapun yang dikatakan istrinya. Karena dia sangat bersyukur, bersuka cita. Bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Membuat dia dari seorang gembala domba menjadi raja. Dan membuat hatinya bersyukur. Ini juga sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih ada di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengangkat kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kalaupun banyak, mungkin masih banyak kurang di sana sini. Tapi bukankah keselamatan jauh lebih penting daripada itu semua? Dan Yesus sudah lakukan itu. Tapi Dia juga berjanji bahwa Dia juga akan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu cukup akan menolong kita melewati masa-masa sulit itu. Dan kita pasti bisa menyelesaikannya karena Dia menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, mari sebagai orang percaya, biarlah iman kita juga kelihatan dari sikap kita bersyukur. Entah itu lewat pujian kita memuji Tuhan, kita menari, kita bersorak. Tapi biarlah iman kita bisa terlihat dari pujian dan sikap hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih,
Bahwa lewat pujian penyembahan kita membangun keintiman dengan Bapa. Lewat pujian penyembahan kita membangun keintiman dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Mengapa Tuhan menebus kita? Mengapa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa? Mungkin kita akan menjawab, ya karena Bapa mengasihi kita. Itu benar, Dia mengasihi kita. Tapi kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah ketika Tuhan menyelamatkan kita adalah karena Dia ingin bersama-sama dengan kita. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Karena Allah itu kudus dan kita berdosa. Itu membuat kita terpisah dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, Bapa menyuruh anaknya untuk mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita. Sehingga dosa kita yang sudah ditebus itu tidak menghalangi kita lagi dengan Dia. Dan supaya di mana Bapa ada, kita pun berada bersama dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan yang paling dalam ketika Dia menyelamatkan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia ingin intim dengan kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini dikatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah ketika kita mengenal Bapa dan ketika kita juga mengenal Yesus yang Bapa utus. Jadi hidup yang kekal itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah pengenalan. Mengenal, dekat, intim. Dengan siapa? Dengan Bapa. Dan kita mengenal Yesus juga. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 4 yang pertama dikatakan begini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan bahwa mengenal Allah itu sama dengan kata yang dipakai di dalam Kejadian 4 ayat 1 ini adalah bersetubuh, intim. Itu kerinduan Bapa buat setiap kita. Dia ingin kita intim dengan Dia. Dia ingin kita mengenal bersama-sama dengan Dia. Itu tujuan Tuhan. Menyelamatkan setiap kita. Dia ingin berhubungan dengan kita. Dia sangat mengingini kita. Dia sangat mengingini kita. Bukan pelayanan kita. Bukan pekerjaan kita. Bukan keberhasilan kita. Bukan segala upaya yang kita lakukan. Tapi diri kita. Dia ingin. Ya kalau Bapak Gembala sering menyampaikan ilustrasi seperti orang berpacaran atau orang sedang membangun hubungan suami istri gitu ya. Jadi bukan masalah hebatnya katanya pasangannya itu melakukan pekerjaan rumah segala macam. Bukan itu. Tetapi keberadaannya untuk bersama-sama. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudara kasih. Itu yang Bapak inginkan dari kita. Itu yang Allah kehendaki dari kita. Dia ingin sekali berhubungan intim dengan kita. Intim yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara kasih adalah Dia sungguh-sungguh memiliki kita. Jadi kita ini benar-benar adalah miliknya Allah seluruhnya. Dan memang Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Allah sudah menyediakan semuanya. Mazmur 19 ayat yang ke-14, Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan mau hati kita itu melekat kepada Tuhan. Itulah pengenalan akan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dia satu-satunya di dalam hidup kita. Kita memang perlu bekerja, kita memang perlu melakukan hal yang lain. Tapi biarlah kita, hati kita, seluruhnya kita dimiliki oleh Tuhan. Saya lagi ketika merenungkan bagian ini tanya sama Tuhan, sebenarnya seperti apa ya Tuhan ya gitu. Tuhan memberikan ilustrasi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ditaruh di taman Eden di mana sebelumnya Tuhan sudah menaruh semua hal yang mereka butuhkan ada di taman itu. Dan Tuhan menempatkan mereka ada di situ untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Tuhan di taman itu. Mereka nggak harus sibuk untuk menyediakan lagi segala sesuatunya. Mereka tinggal mengambil dan menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan.
Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih pada waktu itu mereka, karena hanya mereka dengan Tuhan, mereka bisa bersenda gurau, mereka mungkin tertawa bersama-sama gitu ya. Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan. Mungkin Adam dan Hawa ngobrol, Tuhan Engkau baik sekali Tuhan, Engkau sediakan semuanya supaya kami nggak perlu lagi mengupayakan ini. Jadi kerjaan mereka Bapak Ibu Saudara kasih ngobrol, bersenda gurau, tertawa. Adam dan Hawa mungkin memuji-muji Tuhan. Tuhan Engkau baik sekali, Engkau menciptakan kami dan Engkau membuat kami berkuasa atas semua yang ada ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, karena mereka nggak bekerja, mereka nggak melayani. Gak ada orang yang mau diinjili pada waktu itu. Kalau terkadang kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu lewat penginjilan, lewat melakukan, ya itu benar. Tapi pada waktu itu gak ada yang perlu dilakukan. Apakah Adam dan Hawa tidak melayani Tuhan? Pasti melayani Tuhan. Mereka bersenda gurau, mereka bertawa bersama-sama. Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mulai memalingkan diri, mereka mulai bersembunyi. Dan Tuhan mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Tuhan itu pengen bersama-sama. Karena ketika mereka menjauh, Tuhan mencari mereka. Ketika mereka sudah berdosa dan mereka pergi bersembunyi dari Tuhan, Tuhan cari mereka. Tuhan rindu, Tuhan pengen bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Itu juga Bapak Ibu Saudara kasih yang diingini oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sedih juga kalau kita lebih banyak waktu dan semua pikiran kita, tenaga kita untuk pelayanan. Tidak untuk Tuhan. Sekali lagi bukan bilang bahwa pelayanan gak penting, itu perlu. Tapi kalau sampai semuanya, sampai gak ada waktu, terlalu sibuk. Dan gak ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Gak ada waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Gak ada waktu untuk memuji-muji Tuhan. Tuhan terima kasih. Buat hari ini Engkau baik sekali. Tuhan terima kasih. Bahkan ketika di dalam kecapean itu kita boleh bilang, Tuhan Yesus aku capek sekali. Tapi aku tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatanku. Enggak harus berhenti dari kerjaan Bapak Ibu Saudara kasih. Di dalam kesibukan kita, di dalam hal yang masih kita kerjakan. Pikiran kita, hati kita terfokus kepada Tuhan. Melekat kepada Dia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bahwa lihat pujian penyembahan kita. Itu membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak harus duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak harus pakai gitar, tidak harus musik lengkap. Tidak harus bersama-sama. Tapi di mana saja kita ada, hati kita bisa memuji-muji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Entah itu lewat mazmur, entah itu lewat suara yang suaranya bisa bagus. Kita bisa bernyanyi. Tapi yang kayak saya juga gak terlalu bagus suara, tetap bisa memuji Tuhan. Aduh Tuhan, aku bersyukur sekali Engkau mengasihi aku dan aku juga mencintaimu. Karena Engkau sudah mengasihi saya. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Nah, ini mungkin istilahnya yang tepat. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sebab Ia mengenal namaku. Mengenal itu artinya intim. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita berpikir, nantilah dengan Tuhan itu. Nanti kita selalu berpikir bahwa hidup yang kekal bersama dengan Tuhan itu nanti setelah kita mati. Setelah kita selesai dari dunia ini. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa hidup yang kekal pengenalan akan Tuhan itu mulai dari sekarang. Dan Tuhan mau dari sekarang. Sungguh kita itu menjadi miliknya. Pikiran kita, hati kita, cita-cita kita, tujuan kita. Segala hal menjadi miliknya Tuhan. Artinya kita melibatkan Tuhan. Kita gak pernah sendiri. Kita gak sibuk dengan itu. Apapun di dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa tadi. Ya mereka bercanda. Mungkin mereka bilang, Tuhan ini namanya saya taruh ini aja lah ya Tuhan ya. Untuk binatang-binatang. Mungkin bertukar pikiran dengan Tuhan. Seperti itu akrab. Ada pujian kepada Tuhan, udah pasti ada rasa syukur. Buat semua hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak mungkin orang Kristen yang sudah lahir baru. Tapi berpikir bahwa nanti mengenal Tuhan itu
nanti saja. Iya, semakin jelas iya. Tapi sekarang pun hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang. Dimana ketika kita bersekutu, dimana ketika kita mengenal dia dengan intim. Dan pengenalan itu akan terus terjadi ketika sungguh segala hal di dalam hidup kita bawa kepada Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan. Apapun. Mau pelayanan, mau hidup pribadi kita, semuanya. Semuanya terbuka dan kita bawa kepada Tuhan. Jadi lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, rasa syukur, sendagura kita melibatkan dia dalam segala hal. Kita bisa membangun keintiman dengan dia. Kita bisa membangun keintiman dengan dia. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kasih bahwa selama kita hidup kita nggak mengenal dia. Tapi mari terus bangun keintiman kita. Selama kita bahkan masih di dunia ini yang sudah lahir baru. Karena kerinduan Bapa yang paling dalam adalah dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia sangat mengingini kita seluruhnya. Sama seperti tadi hubungan suami istri itu. Bahwa pasangan itu saling ingin memiliki satu dengan yang lain. Pasti bangga kalau misalnya salah satu pasangannya itu berhasil. Tapi jauh lebih daripada itu adalah kerinduannya adalah mengingini semua yang ada di dalam diri pasangannya. Bukan hanya keberhasilannya, tapi pribadinya. Seperti itu Tuhan mengingini setiap kita. Bapa mengingini setiap kita. Biarlah waktu-waktu yang kita punya juga. Mari kita pakai untuk bersyukur, kita pakai untuk berkomunikasi, berterima kasih, mengingat dia, melibatkan dia. Itu adalah pujian penyembahan yang akan membangun keintiman kita. Sehingga hari lepas hari semakin akrab. Hari lepas hari semakin dalam kita mengenal dia. Sampai ketika kita akan selesai dari dunia ini. Untuk bersama-sama, untuk melihat lebih jelas lagi. Muka dengan muka kita melihat dia. Tapi biarlah selama kita hidup juga dalam setiap hal yang Tuhan percayakan buat kita. Dia juga menikmati kita. Dan kita juga menikmati Tuhan. Kita bisa memuji-muji dia. Kita bisa bersyukur seperti seorang anak dengan Bapa yang begitu akrab, yang begitu dekat. Ini bagian kedua Bapak Ibu Saudara kasih bahwa pujian penyembahan adalah untuk membangun keintiman dengan Bapa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Allah bertata di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bertata di atas pujian ini Bapak Ibu Saudara kasih ada dua maksudnya. Yang pertama adalah pujian kita menyenangkan dan memberkati Tuhan. Dia bertata, dia ada di atas pujian kita. Itu memberikan makna Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Tuhan itu senang dipuji. Dia mengingini pujian kita, dia suka atas pujian kita. Wahyu ayat 4. Wahyu 4 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi dalam King James ini Bapak Ibu Saudara kasih artinya adalah bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu untuk kesukaannya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah untuk kesukaannya. Karena dia mengingininya. Jadi kalau dia menciptakan kita, dia mengingini kita. Dia menciptakan semua pemandangan yang indah. Semua cakrawala yang begitu luar biasa. Tempat-tempat yang bagus. Allah menciptakannya karena Allah menginginkannya. Allah menginginkan setiap kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita memuji dia. Dengan apa yang sudah dilakukan di dalam hidup kita. Dengan apa yang sudah diperbuat segala sesuatu. Mari kita memuji-muji dia. Dia senang. Biar pujian kita Bapak Ibu Saudara kasih, pujian kita itu menyenangkan Tuhan. Pujian kita itu memberkati dia. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa memberkati yang maha tinggi hanya dengan apa? Pujian kita. Kadang kita berpikir untuk memberkati Tuhan dengan uang yang banyak. Dengan keahlian Bapak Ibu Saudara kasih. Enggak, dengan pujian kita. Ketika kita memuji-muji Tuhan itu memberkati Tuhan.
Ketika kita memuji dia, menyembah dia, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada kisah Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 44, di mana pada waktu itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus akan turun dari Bukit Zaitun, Yesus turun ke Yerusalem dan dia minta muridnya untuk mengambil keledai yang ditambatkan, diikat. Dan setelah itu Yesus naik di atas keledai itu. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, semua orang, murid-muridnya, orang-orang berkata di ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dan dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dia elu-elukan, Hosana, diberkatilah dia. Semua orang memuji-muji Tuhan. Semua orang bersyukur kepada Tuhan. Dan dikatakan diberkatilah dia. Kita bisa memberkati Tuhan dengan pujian kita. Kita bisa memberkati Tuhan dengan rasa syukur kita. Dengan kita bangga punya dia. Dan betapa bersyukurnya kita memiliki dia. Itu memberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, ada beberapa orang Farisi yang ada di situ dan berkata, Guru, tegurlah murid-murid itu. Maksudnya dia hentikan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-40 Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Tuhan bilang kepada para orang Farisi itu, kalau tidak ada yang menyembah saya, orang-orang yang bernapas ini tidak menyembah saya, maka saya akan buat batu untuk menyembah aku. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kasih, batu yang harus memuji Tuhan. Karena Tuhan memberikannya apa sebagai kita. Mazmur 115 ayat yang ke-17. Bukan orang-orang mati yang memuji-muji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kalau kita hidup, mari puji Tuhan. Jangan sampai kita mati. Karena dikatakan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Karena orang yang mati gak mungkin bisa memuji Tuhan. Jadi artinya kalau kita hidup, kalau kita masih hidup, mari memuji-muji Tuhan. Karena pujian kita memberkati dia. Pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau kita bernapas, mari kita memuji Tuhan. Setiap kita yang bernapas, setiap kita yang hidup, mari kita memuji-muji Tuhan. Karena pujian kita menyenangkan hatinya. Pujian kita memberkati dia. Memberkati Bapa kita. Supaya setiap kita memuji-muji Tuhan. Allah bertata di atas pujian umatnya. Makna yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih adalah pujian kita memberikan kuasa bagi kita untuk menghentikan setiap musuh. Pujian kita memberikan kuasa kepada kita untuk menghentikan musuh. Bukankah ini yang dialami oleh Yesua Bapak Ibu Saudara kasih? Ketika mereka mau merebut Yeriko. Mereka gak punya alat. Yang mereka punya dan Tuhan suruh adalah pegang trompet. Dan mereka bersorak pada perjalanan yang ke-7. Mereka bersorak. Tembok yang gagah itu, yang katanya lebarnya aja, lebar dari tembok itu 7 meter. Dan mereka gak pakai bom. Mereka gak punya alat untuk merebut kota Yeriko. Tuhan hanya suruh mereka mengelilingi. Dan yang ke-7 kali Tuhan bilang bersorak bagi Tuhan. Dan ketika mereka bersorak, tembok itu runtuh. Yosafat juga ketika mengadakan peperangan, dia hanya menyuruh pemuji dan penyembah Tuhan ada di depan. Dan setelah itu mereka menang dan menjarah begitu banyak. Kenapa? Karena pujian penyembahan itu memberikan kuasa bagi kita untuk menghentikan musuh. Mazmur 149 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku-suku bangsa. Ini adalah iblis yang dimaksud Bapak Ibu Saudara kasih, kuasa-kuasa dunia ini untuk membelenggu raja-raja, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis
Itulah semangat bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan bahwa pujian, pengagungan kepada Tuhan yang ada di mulut, yang ada di kerongkongan kita, maka itu seperti pedang bermata dua yang akan meruntuhkan, yang akan menghancurkan setiap kuasa musuh yang mau menghancurkan hidup kita. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara kasih bahwa setiap permasalahan, setiap kesulitan, sebagian besar itu dikerjakan, dibuat oleh iblis. Bagi hidup kita orang-orang percaya. Tapi dari bagian ini kita mengerti. Karena Allah bertata, dia tinggal bertata. Ketika kita memuji-muji Tuhan, dia bersemayam, dia bertata, dia tinggal di situ. Dan ketika Tuhan tunggal ada di situ, Tuhan tinggal di pujian kita, maka dia melakukan penghadangan. Dan dia memberikan kuasa bagi kita untuk menaklukkan musuh. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara kasih harusnya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya? Tuhan memberikan ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan alat. Tapi pujian yang ada di dalam mulut kita. Semua orang bisa memuji Tuhan. Besar, kecil, pintar ataupun tidak pintar. Semuanya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena tidak harus bernyanyi yang bagus. Tapi pujian penyembahan kepada Tuhan. Lewat kata-kata kita semua bisa melakukan itu. Dan ketika kita melakukan itu dikatakan. Maka itu akan menghentikan setiap pekerjaan musuh. Yang merusak hidup kita, yang mengecaukan kita, yang menekan kita, yang membuat kita depresi, yang membuat kita kecil hati. Segala hal. Bahkan pujian penyembahan itu Bapak Ibu Saudara kasih melumpuhkan kuasa setan yang mencoba mengganggu hidup kita. Karena itu dikerjakan oleh iblis hari-hari ini. Dia tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya dia semakin gencar dengan berbagai macam cara. Untuk merusak rumah tangga, untuk merusak pribadi, membuat orang depresi, membuat orang khawatir, membuat orang cemas. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari jangan kita tunggu situasi berubah baru kita memuji Tuhan. Seringkali kita berpikir, ya kita bisa memuji Tuhan kalau masalah ini udah beres, kalau ini udah tertanganin, kalau. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, mari memuji Tuhan. Maka kita akan melihat terjadi perubahan dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Karena pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu akan merubah setiap situasi. Jadi jangan kita tunggu situasi berubah dulu. Mood kita baik dulu. Tapi mari memuji Tuhan sampai perubahan demi perubahan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Bukankah ini sering kita alami? Kadang kita malas untuk beribadah, kadang kita malas untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika kita memaksakan diri kita akan mulai merasakan ada kekuatan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada sukacita mengalir di dalam kita. Kalau semua kita mengerti itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari bergairah untuk melakukan pujian penyembahan. Tidak harus bersama-sama, tidak harus ada musik, tapi di mana saja, seperti apapun kondisinya. Kita mengangkat hati kita memperkatakan firman Tuhan, kita bermasmur bagi Dia. Mari kita katakan dengan iman kita bahwa Dia hidup. Maka luar biasanya harusnya seperti Habakuk mengatakan, walaupun semuanya hilang, aku akan tetap memuji-muji Dia sebab Dia setia bagi saya. Inilah Bapak Ibu Saudara kasih, pujian penyembahan. Sehingga saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya bahwa pujian penyembahan bukan pelengkap ibadah. Bukan pelengkap ritual ibadah kita. Tapi pujian penyembahan itu adalah sesuatu dari sikap hati kita. Sebagai bukti kita beriman, percaya kepada Dia. Kita mau terus memuji-muji Dia. Dan pujian penyembahan juga adalah alat untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Permesraan dengan Dia, akrab bersenda gurau, melibatkan Dia, melekat kepada Dia. Sama seperti orang pacaran. Selalu di pikirannya, orangnya gak ada di situ. Tapi di hatinya dia melakukan apapun. Hatinya berpaut dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang dia kasihi. Biarlah juga di dalam hidup ini kita membangun keintiman. Kita mengingat-ingat kebaikannya. Lalu kita mulai obrolin kebaikannya dan berterima kasih kepada Dia. Sehingga kita membangun keintiman. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Ketika bahkan Tuhan menyelamatkan kita. Karena Dia mau bersama-sama dengan kita. Jangan sampai ketika kita udah diselamatkan tapi kita enggak bersama-sama dengan Dia. Karena kita terlalu sibuk dengan banyak hal.
pelayanan, pekerjaan, mencari uang dan segala hal. Karena Tuhan sudah menyediakan itu bagi setiap kita. Biarlah kita membangun hubungan dengan Dia lewat pujian penyembahan kita. Dan yang terakhir, bahwa Dia bertata di atas pujian kita. Pertama, Dia menyenangi, Dia suka. Dan lewat pujian penyembahan kita memberkati Bapa yang kita kasihi. Dan juga di dalam pujian kita, Dia menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Sehingga dalam perjalanan seluruh hidup kita mengalami kemenangan. Karena sungguh Tuhan sudah mengalahkan iblis. Dan bagian kita adalah, mari kita memuji-muji Tuhan. Supaya setiap siasat yang dipakai oleh iblis, tipu muslihat yang dipakai oleh iblis untuk mengecoh kita di akhir zaman ini. Ada kuasa Tuhan lewat pujian penyembahan. Karena iblis takut dengan pujian penyembahan yang lahir dari dalam hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, haleluya. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Bapak terima kasih bahwa kebenaran-Mu yang kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menebus kami Tuhan, untuk kami bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau tidak ingin jauh dari kami Tuhan. Sebab di mana Engkau berada, kami juga berada. Itu sebabnya Engkau menyelamatkan setiap kami. Biarlah Tuhan keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami boleh menikmatinya Tuhan dengan ketika kami memuji Engkau. Karena kami percaya Engkau setia, Engkau baik, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami memuji-muji Tuhan. Tidak hanya ketika waktu-waktu baik. Tapi di dalam segala sesuatu. Pujian itu ada di mulut setiap kami Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau menyukai setiap pujian kami. Engkau senang atas setiap pujian kami Tuhan. Dan ketika kami memuji-muji Tuhan, itu juga membuat kami bisa melepaskan kuasa untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang mau merusak hidup kami, yang mau merusak pikiran kami, keluarga kami, segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu terbatas, tapi saya percaya Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga di mana saja kami ada, khususnya hari-hari ini Tuhan, di tengah ketika kami tidak bisa bersama-sama untuk bersama memuji. Kami bisa memuji Engkau di tempat kami masing-masing, di rumah kami, di mana saja kami ada. Kami bisa memuji-muji Tuhan. Sampai kami melihat ada hal yang luar biasa Engkau kerjakan Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah saat ini Tuhan. Kami akan melihat kelepasan, penyembuhan, pemulihan, terobosan demi terobosan terjadi. Ketika kami menjadi umat pemuji dan penyembah Engkau Tuhan. Karena itu janji-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Lebih dari apa yang hamba sampaikan, Roh Kudus memetraikan, mewahyukan hal-hal yang perlu seluruh jemaat-Mu terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kasih, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat Engkau yang sudah memberkati kami di dalam ibadah ini. Dan kami saat ini bersama-sama bersyukur Tuhan Yesus buat pekerjaan pelayanan-Mu di GBI Sukacita. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Tarigan sebagai gembala yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Untuk boleh terus menggembalakan seluruh jemaat-Mu yang Tuhan percayakan baik di Bandung maupun di daerah-daerah. Tuhan juga memberikan kesehatan, umur yang panjang juga bersama-sama dengan Ibu. Terima kasih bahkan untuk semua anak-anak kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala yang Tuhan percayakan. Kami berdoa supaya Engkau juga terus Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Yang kami tahu begitu besar tanggung jawab ini, tapi kami percaya Engkau Tuhan melimpahkan segala hal yang diperlukan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap pelayanan ini. Tuhan memberkati Ibu, bahkan juga untuk anak-anak kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua kami Tuhan hamba-Hamba-Mu yang Tuhan percayakan juga melayani bersama-sama di dalam jemaat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kami dan Tuhan juga menaruhkan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami boleh Tuhan melakukannya dengan baik. Dan lebih daripada itu Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga melihat dan mengerti. Dan lebih daripada itu, Kau sanggup menolong setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan dari setiap hal yang buruk, dari setiap sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Juga kami memberkati untuk semua pelayanan yang ada di ladang misi. Kami percaya juga Tuhan memelihara mereka. Buat hamba-hamba Tuhan, Engkau juga menyediakan bagi setiap mereka sehingga mereka boleh tetap melayani seluruh jemaat yang Tuhan percayakan. Berkat-Mu juga Tuhan atas seluruh umat Tuhan di mana saja berada di tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya mereka dipelihara oleh Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa Indonesia, kami bersyukur karena kami tahu Engkaulah pemilik bangsa ini. Dan oleh karena itu Engkau memelihara bangsa ini. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, Pak Jokowi, bahkan semua jajarannya. Tuhan memberikan hikmat supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan pemulihan terus terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita. Kita akan menutup ibadah ini dan kita mau menerima berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya mengalir di dalam hidup setiap kita. Dan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat hari Minggu. Janjimu ya dan amin.